Bentuk per mil dari 3/50 adalah per mil artinya per 1000. 3/50 kita kalikan saja dengan 1000 per 1000. Karena 1000 dibagi 1000 1 kali 3/50 tetap 3/50. Kita bagi 10, yang ini juga bagi 10, tinggal 100 dibagi 5, 20. 3 kali 20, 60 kali 1 per 1000, atau sama dengan 60 per mil. Di bawah ini pecahan yang senilai dengan 42% adalah 42% artinya 42 per 100. Kita sederhanakan, yang atas bagi 2, yang bawah bagi 2. 42 bagi 2, 21. 100 bagi 2, 50. Karena EPB 21 dan 50 adalah 1, artinya ini tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti jawabannya A. Hasil dari, kita lihat ini yang dalam kurung. Yang dalam kurung paling dalam kita kerjakan lebih dulu. Berarti sama dengan negatif 8 kali 72 dibagi 12 kurangi 14, negatif 2 kali negatif 6, sama dengan negatif 8 kali 72 dibagi, kemudian kerjakan yang dalam kurung ini, negatif 2 kali negatif 6, positif 12, sama dengan negatif 8 kali 72 dibagi 12, 6, sama dengan negatif 8 kali 6, negatif 48. Hasil dari, kita perhatikan di sini ada beberapa kurung. Kita kerjakan yang dalam kurung yang paling dalam. Ini ada 2 dalam kurung paling dalam. Sama dengan 40 dikurangi, dalam kurung yang paling dalam ada 2, ini 1 dan yang ini 1. Negatif 14 ditambah negatif 21, negatif 35 dikurangi negatif 27 tambah 18, negatif 9, sama dengan 40 dikurangi negatif 35, negatif kali negatif positif 9, atau sama dengan 40 dikurangi negatif 35 ditambah 9, negatif 26, sama dengan 40 negatif kali negatif positif 26, sama dengan 66. Ahmad, Badru, dan Cahyadi melakukan piket secara berkala. Ahmad tiap 3 hari, Ahmad tiap 3 hari, Badru 4 hari, kemudian Cahyadi tiap 5 hari sekali. Pada hari Selasa 2 November 2007, mereka berjaga bersama. Mereka akan bertugas bersama lagi pada 3 sudah bilangan prima, 4 bilangan primanya berarti 2 pangkat 2, 5 sudah bilangan prima. Maka KPK-nya sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 kali 5, sama dengan 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12 kali 5, 60. Jadi mereka bertiga akan bertugas bersama lagi 60 hari setelah tanggal 2 November. Kalau tiap bulan jumlah harinya 30, maka 60 hari setelah tanggal 2 November harusnya tanggal 2 Januari. Tapi karena Desember sampai 31, maka mereka akan bertugas bersama lagi 1 hari sebelum tanggal 2 Januari atau 1 Januari 2008. KPK dan EPB dari 24 dan 36 adalah 24 dibagi 2, 12, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Jadi 24 sama dengan 2, 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 kali 3. 36 dibagi 2, 18 dibagi 2, 9.
dibagi 3, 3. Jadi 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2-nya ada 2, 3-nya ada 2. Maka KPK sama dengan bilangan pokoknya ada 2 dan 3. 2 dan 3. Untuk KPK pangkatnya yang besar 2 pangkat 3, 3 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 3, 8 kali 3 pangkat 2, 9. 8 kali 9, 72. Kemudian EPB. Untuk EPB bilangan pokoknya harus ada di kedua-duanya. 2 ada di kedua-duanya, 3 ada di kedua-duanya. Yang ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Kemudian 3 juga ada di kedua-duanya. Pangkat terkecilnya ini pangkat 2, ini pangkat 1. Berarti pangkat terkecilnya 3 pangkat 1. Berarti sama dengan 2 pangkat 2, 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi KPK 72 dan EPB 12. Dalam 6 kali pertandingan, kesebelasan Persikasi menang 3 kali, Seri 1 kali, dan sisanya kalah. Jika aturan bagi tim yang menang mendapat poin 2, Seri tidak mendapat poin, dan kalah poinnya negatif 1, jumlah poin yang diperoleh Persikasi adalah menang sama dengan 3 kali, poinnya 2, berarti kali 2, 6. Kemudian Seri 1 kali tidak mendapat poin, Seri sama dengan 1, poinnya 0, sama dengan 0. Dan sisanya kalah. 6 kali pertandingan, 3 menang, 1 seri, 3 tambah 1, 4. 6 kurangi 4, berarti 2 kali kalah. Berarti kalah sama dengan 2 kali, poinnya negatif 1. 2 kali negatif 1, negatif 2. Kita jumlahkan poinnya. 6 tambah 0, 6. Tambah negatif 2 sama dengan 4. Jadi poinnya 4. Suhu di puncak gunung negatif 15 derajat dan di kota A 32 derajat. Perbedaan suhu di kedua tempat adalah berarti suhu yang kedua 32 derajat dikurangi suhu yang pertama negatif 15 derajat. Sama dengan 32 derajat, negatif kali negatif jadi tambah 15. Jadi sama dengan 47 derajat. Di bawah ini yang merupakan sifat komutatif pada penjumlahan adalah yang A ini namanya asosiatif, komutatif adalah yang B. Komutatif itu bolak-balik, A tambah B, B tambah A. Perhatikan petunjuk berikut. Nomor 1, pecahkan telur dan masukkan isinya ke dalam minyak goreng yang telah panas dengan hati-hati. 2. Siapkan telur secukupnya. 3. Angkat dan tiriskan setelah matang atau sesuai selera. Panaskan minyak atau margarin di atas gorengan. Urutan pembuatan petunjuk membuat telur mata sapi yang tepat adalah: yang pertama, siapkan telur secukupnya. Kemudian panaskan minyak. Terus pecahkan telur dan masukkan isinya ke dalam minyak. Kemudian angkat dan tiriskan setelah matang atau sesuai selera. Jadi jawabannya yang B. Yang merupakan kalimat petunjuk adalah: minumlah obat ini setelah makan. Ikan lele memiliki ciri khusus berupa misai di bibir atas dan bibir bawah yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Perhatikan rantai makanan berikut. Rumput A. Laba-laba, burung pelatuk, burung elang. Yang kedua, fitoplankton, zooplankton, ikan kecil. B. Burung pelikan. Berarti untuk yang pas untuk kedua rantai makanan ini adalah yang A. Belalang,
ikan kecil, B-nya berarti ikan besar. Jadi belalang dan ikan besar. Tanaman lotus hidup di air. Ciri khususnya yang dimiliki tanaman tersebut adalah daunnya lebar dan tipis. Ada orang yang kurang mampu membedakan warna. Ketidakmampuan mata dalam membedakan warna disebut buta warna. Pemberantasan hama secara biologi menggunakan hewan pemangsa hama tersebut. Cara bercocok tanam untuk daerah yang memiliki lahan sangat sempit menggunakan sistem hidroponik. Minuman yogurt dibuat dari susu yang diasamkan dengan bantuan bakteri tertentu. Berikut ini adalah jenis jamur yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan, kecuali jamur kuping bisa dimakan, jamur tiram, iya. Jamur sarang burung, berarti yang kecualinya yang C. Berikut ini hewan yang tingkat reproduksinya rendah adalah badak. Serangga dengan tipe mulut menggigit dijumpai pada belalang dan jangkrik. Pada siang hari yang panas, kerbau sedang berkubang pada air berlumpur. Kesenangan kerbau tersebut termasuk penyesuaian diri secara tingkah laku. Gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas adalah hipermetropi. Membran timpani yang menangkap getaran suara terdapat di bagian telinga tengah. Berikut ini merupakan fungsi kulit, kecuali indera peraba, betul. Alat pengeluaran, betul. Sebagai alat pengatur suhu tubuh, iya. Jadi kecualinya sebagai pembuat sel darah. Fungsi umum jaringan saraf pada manusia adalah pusat kesadaran dan pengaturan rangsangan dari luar. Revolusi planet terjadi karena adanya gravitasi matahari. Matahari dianggap pusat tata surya karena letaknya di tengah. Benda langit yang disebut bintang berekor adalah komet. Ikan yang hidup jauh di bawah permukaan air, bentuk tubuhnya kecil. Hal ini diperlukan adaptasi terhadap tekanan air. Bunglon beradaptasi dengan mengubah warna tubuh. Tumbuhan kaktus berdaun kecil-kecil sebab memperkecil terjadinya penguapan. Sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut deklinasi. Jika jarak antara dua kutub magnet dijauhkan, maka gaya magnet yang timbul akan berkurang. Bila sebatang kaca digosok dengan kain sutra, yang terjadi adalah elektron-elektron pindah dari batang kaca ke kain sutra. Partikel penyusun inti atom terdiri dari proton dan neutron. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal.
Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 orang sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Seorang guru ingin melakukan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar, yaitu sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa.